Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana tentunya ada beberapa kabar yang lain juga, dan alhamdulillah kabar hari ini semuanya membuat bahagia gitu ya. Jadi mengenakan lah buat semuanya. Dan langsung saja, pertama ini mengenai insan sepak bola Indonesia dibikin bangga gitu ya oleh torehan timnas Indonesia, yang mana update ranking FIFA terakhir bulan April ini adalah Indonesia naik 8 peringkat, jadi ke posisi 134 dari 142 asalnya, dan poin tertinggi di dunianya adalah Indonesia mencatatkan 30 poin, dan itu memang tertinggi di dunia. Nah, ini juga menjadi satu hal yang mungkin ya adalah untuk kemarin kerja keras dari PSSI juga, atau mungkin ya dengan berbagai macam kontroversinya mulai dari jersey dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya inilah satu pencapaian, setidaknya ini tercatat di sejarah dunia gitu ya, apalagi yang tercatat di FIFA. Nah, ini alhamdulillah kita syukurin saja, mudah-mudahan prestasi PSSI juga kedepannya, atau prestasi timnas Indonesia lebih tepatnya, lebih maju lagi untuk ya membanggakan generasi kita lah yang mendatangnya, termasuk generasi kita juga sebetulnya. Amin. Dan ini untuk kabar yang kedua masih mengenai PSSI, yang mana Pak Eto atau Erick Thohir kemarin sudah bertemu, katanya sudah beberapa hari, 2-3 harian yang lalu itu ketemu dengan PT LIB, menyatakan bahwa ada keresahan dari beberapa atau ya sebagian besar klub Liga 1 mengeluhkan bahwa ya ini kok nggak ada kejelasan kapan akan dimulainya kompetisi Liga 1 dan lain sebagainya, sehingga disampaikan dan akhirnya dikeluarkan keputusan oleh Ferry Paulus, yang mana Liga 1 akan kembali bergulir 15 April 2024 ini gitu ya. Jadi ya pemain bola juga, pemain Liga 1 juga nggak bisa nikmatin banyak-banyak liburnya, sehingga ya tanggal 15 kurang lebih hari Senin gitu ya, jadi udah BRI Liga 1 sudah dimulai lagi, dan ya kita juga udah punya tontonan lagi tentunya ya, yang mana memang untuk sebelumnya klub Liga 1 ini, kata Pak Erick Thohir, mengeluhkan yang jadwalnya lah jadi mundur lain sebagainya, dan ini mungkin berpengaruh juga kepada beberapa tim yang mempunyai kontrak pemainnya yang akan habis. Kalau misalkan liga diundur lagi, mau nggak mau kan harus memperpanjang kontrak lagi, dan ya ini juga terjadi ke Persib Bandung lah gitu ya. Tapi saya lupa nih, ada satu yang belum saya sampaikan kalau nggak salah, atau sudah gitu ya, tapi ya coba saya sampaikan lagi saja. Jadi akibat kemarin penundaan di pekan sebelumnya atau pekan ke-31 ini, itu beberapa klub katanya memang menderita kerugian finansial, termasuk tadinya mungkin Persib Bandung ya, tapi yang paling besar katanya ada PSIS dan ada Persebaya yang sudah menyiapkan, kalau Persebaya kan sebagai panpel gitu ya, jadi menyiapkan properti dan lain sebagainya, operasional itu sudah dibayar-bayarkan, sedangkan PSIS ketika ingin melakoni laga tandang itu sudah habis sekitar 200 juta untuk akomodasi saja katanya, jadi untuk tiket perjalanan, tempat menginap dan lain-lainnya lah. Jadi ya masih banyak lagi klub yang mungkin yang sudah booking lama jauh-jauh hari gitu. Tapi nah ini bukan anehnya sih, tapi apakah memang Persib manajemennya sudah tahu atau belum? Karena begini, kebenaran banget nih, Persib waktu akan bertandang ke Bali melawan Persita itu mengatakan bahwa kita kehabisan tiket, katanya tiket pesawatnya udah pada penuh semua, sehingga kita kebingungan nyari tiket. Nah, apakah Persib sebetulnya sudah tahu gitu bahwa liga akan diundur, sehingga ya nggak mau beli tiket dulu? Karena kan logikanya begini, kalau kita tahu minggu depan melawan siapa di mana, ya harus booking dari sekarang dong segala kebutuhannya. Tapi ini ya nyantai aja kemarin, dengan baru pertama kali mungkin ya mengatakan bahwa tiket pesawat habis, dan ini juga memang di luar Nurul lah, tapi ya akhirnya memang liga ditunda. Jadi ya mungkin Persib ada bisikan
dihentikan lah ya, katanya mau ditunda, jadi nggak usah beli tiket dulu. Nah ini ya mungkin diserahkan lagi lah ke manajemen klub masing-masing untuk ya bisa lobby-lobby gitu ya, biar lebih banyak informasi yang diterima. Tapi ya Bojan Hodak sendiri nggak tahu sebetulnya liga akan diundur. Nah untuk kabar yang terakhir ini teman-teman, yang perlu kita syukuri adalah kejadian kemarin manajemen DDS atau David da Silva dan agennya sudah berakhir damai. Nah ini memang kita akan mengungkapkan ya apa ya, salah satu plus minusnya gitu ya. Jadi plusnya kita sudah harus mendukung Persib Bandung lagi untuk mencapai juara, karena ini kan gimana ya, mau nggak mau siapapun pemainnya atau bagaimanapun kejadian sebelumnya kita harus dukung, karena kita punya target juara di musim ini gitu ya. Nah, ada hal positifnya tentunya yang kita ambil adalah manajemen juga harus memperhatikan beberapa kontrak pemain yang akan habis. Jika memang sudah tidak akan diperpanjang, ya dikomunikasikan saja baik-baik. Namun jika ingin diperpanjang, ya dikomunikasikan juga baik-baik gitu. Jangan sampai ya ke blow up ke media, karena ya katanya ini kemarin karena Haji Umu atau WHO yang speak up gitu, ini juga menjadi satu katanya kontroversi, kenapa harusnya diam saja, jangan di blow up ke media. Tapi ya sudah terjadi, ya kita juga kalau nggak gitu kan nggak tahu jadinya. Jadi ya ada sisi positif dan negatif. Namun menurut Pak Bos ini juga menjadi satu hal yang seharusnya menjadi perbincangan internal saja, tidak boleh keluar, sehingga ya perbincangan apa yang dilakukan manajemen, DDS dan agennya ini hanya ya Pak Bos, manajemen dan Pak Bos, DDS dan agennya saja yang tahu. Jadi ya setelah Haji Umu speak up, kayaknya nggak ada berita yang gimana lagi, karena memang ini sudah langsung dibentengi sehingga tidak keluar lagi permasalahan ini. Jadi katanya harus ada nama baik yang harus dijaga, entah ini nama baik ya manajemen, nama baik pemain atau agennya dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan lah kita doakan saja fokus Persib juara tahun ini terpenuhi. Dan punten juga nih buat teman-teman bobotoh, jadi bukannya saya dari kemarin juga kan udah kita bahas, sebetulnya udah saya kasih kisi-kisinya, jadi kemarin sudah selesai dan lain sebagainya. Jadi banyak teman-teman yang nanya kenapa kan nggak langsung di intinya saja, bagaimana apakah DDS diperpanjang atau tetap di Persib atau tidak. Dari kemarin kan saya sudah kasih gitu ya, DDS tidak mungkin dipecat dan tidak akan dipecat. DDS juga tidak mungkin dilaporkan ke FIFA ataupun PSSI. Nah, kenapa nggak langsung ke intinya? Karena ya seperti yang sebelumnya udah lama banget, saya juga nggak bosan-bosan ada batasan-batasan yang bisa saya kabarin dengan yang nggak bisa saya kabarin, dan itu memang kewenangannya dari official Persib Bandung gitu ya, untuk mengabarkan sesuatu yang memang dianggap penting. Tapi kalau saya ya hanya mengabarkan sebatas apa yang boleh saja gitu teman-teman. Tapi kalau yang untuk bobotoh lama yang sering nonton channel ini udah tau lah. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru, kenapa gregetan gitu ya, ini nggak disebutin apakah stay atau enggak. Nah itu harusnya kewenangan dari official Persib Bandung. Tapi kemarin makanya kenapa saya posting 4:30 atau jam 5 sore gitu ya, sedangkan Persib posting jam 9. Nah ya isinya intinya sama lah, kenapa saya nggak siang postingnya, karena biar masih hangat lah ketika nonton video saya kemarin. Ya nggak lama Persib pasti posting, biasanya sejam, tapi kemarin kan lagi taraweh kalau saya posting nggak inilah. Tapi ya mudah-mudahan ya kita dukung kembali ke awal untuk target Persib Bandung gitu ya, menjadi juara di musim ini. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.